Ya, Dokter Faris, kalau buka puasa nggak pakai es teh manis, nggak pakai es kelapa, kurang afdol katanya. Tapi kondisi pandemi seperti ini, di mana ini ada virus corona, ini bagaimana? Aman nggak ya? Pertama kita harus paham kondisi saluran cerna kita ketika berpuasa. Tentunya kering. Kita sebut lapisan mukosa ya, lapisan yang membungkus saluran di tenggorokan itu dalam keadaan kering. Jadi sebaiknya memang hal pertama yang masuk ya tentunya yang suhu kamar ya atau suhu tubuh ya. Jadi yang hangat itu lebih dianjurkan. Terutama untuk meningkatkan toleransi lambung dan saluran cerna untuk mencerna makanan dengan baik. Sebab kalau masuk langsung yang sifatnya terlalu dingin, apalagi pakai es batu begitu ya, kaget gitu saluran cernanya. Belum lagi kita tidak bisa memprediksi beberapa orang yang memang punya bakat atopi atau hipersensitif. Nanti dia akan mempersepsi suhu yang terlalu dingin itu sebagai alergen ya, jadi dia bisa nanti muncul dahak, jadi batuk gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sebaiknya bisa dihindari sehingga kita mendapatkan manfaat yang paling baik pada saat berbuka puasa. Oke, Dokter Tan, yang jadi masalahnya adalah masyarakat ini memilih menu berbuka itu yang murah enak seperti itu ya. Ya gorengan, es teh manis. Dok, adakah alternatif lain makanan berbuka dan sahur yang murah bisa dijangkau dengan kantong masyarakat tapi sehat? Ini bagaimana, Dok? Ya, saya selalu mengajarkan biasanya kalau sahur itu adalah sarapan yang kepagian ya. Anggap aja begitu. Nah, lalu kemudian ketika kita berbuka itu anggap aja makan siang yang terlambat ya. Karena banyak pekerjaan atau bosnya lagi bawel gitu. Jadi makan siangnya telat banget gitu loh ya. Nah, kadang-kadang di dalam makan siang itu kita punya berbagai macam menu ya. Termasuk misalnya ada sup, ada soto begitu ya. Ini murah meriah sebetulnya. Jadi mulailah takjil itu dengan tekwan, dengan soto boyolali, dengan kapurung ya kalau orang Sulawesi. Jadi mulailah dengan sesuatu yang hangat, betul kata Dokter Faris ya. Mulai dengan sesuatu hangat yang nyaman. Ibaratnya kayak perutnya ini udah sekian belas jam nggak kedapatan minum, nggak dapat air, itu kayak dibangunin kayak assalamualaikum, yuk kita makan yuk. Nah itu dia ya. Jadi alangkah baiknya ketika ada takjil berbukalah dengan sesuatu yang kira-kira ya bukan cuma sekedar nyaman di perut tetapi juga aman di kantong ya. Aman di kantong itu antara lain adalah Anda memulai dengan sedikit mencicil makanan berat Anda. Nah makanan berat Anda itu kan bisa ada yang saya udah bilang tadi, ada yang sup bening, ada soto, ada kuah pakai sup, itu nyaman bukan main. Jadi tidak selalu makanan-makanan yang manis atau gorengan yang akhirnya malah Anda kenyang dengan cemilan tadi yang Anda bilang takjil. Lalu setelah itu setelah sholat maghrib Anda nggak bisa makan. Padahal badan kita butuh kalori. Padahal badan kita butuh menu gizi seimbang. Ya, tapi karena yang masuk tadi udah kelebihan, tolong diingat ya, rasa manis itu memberikan enek ya, rasa enek. Ya, jadi itu yang membuat kenapa Anda akhirnya kayak, aduh orang kalau udah puasa kan katanya lambungnya mengecil ya. Lalu kemudian setelah kita makan takjil yang cukup berat seperti itu, manis, bergaram, bergula, lemaknya tinggi, akhirnya nanti Anda malah nggak bisa makan dengan baik. Begitu Caca. Ya. Tapi Dokter Faris, secara keilmuan sebenarnya apakah virus corona ini lebih rentan menjangkiti orang yang mungkin dalam keadaan perut kosong atau mungkin berpuasa sekian belas jam seperti itu? Benarkah? Secara umum begini, puasa itu memberikan dampak pada stimulasi sel daya tahan tubuh. Ya, jadi dia ada regenerasi di situ. Ya, karena kalau misalnya ada penurunan kadar kalori, justru malah ada stimulasi memperbanyak diri si sel puncak yang kita sebut sebagai stem cell. Dia memperbanyak diri, membentuk populasi yang fresh gitu, termasuk diantaranya sel-sel limfosit yang merupakan tulang punggung bagi pertahanan kita terhadap apapun virusnya, termasuk di saluran nafas. Nah, jadi itu secara tidak langsung sudah ada manfaat yang jelas berasal dari berbagai penelitian. Oke, nah sekarang dokter kita akan ke Makassar terlebih dahulu untuk melihat bagaimana perkembangan di sana. Ada rekan kami Syamsul Ma'arif yang sudah siap mengabarkan langsung dari lokasi. Silakan dengan laporannya Syamsul Ma'arif. Ya, Caca dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Masjid 99 Gua Makassar, di mana di tempat ini sedang digelar sholat tarawih perdana berjamaah yang digelar di masa pandemi ini. Dan tentunya dari pantauan kami,
warga sudah ramai memadati Masjid 99 Kuba ini karena memang ini adalah kali pertama masjid ini digunakan untuk sholat tarawih berjamaah. Tadi juga kami melihat ada Gubernur Sulawesi Selatan di Sudirman Sulaiman yang hadir untuk mengikuti sholat dan tadi sempat memberikan himbauan kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat ini untuk berjamaah namun tetap mengikuti prosedur-prosedur atau protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Termasuk juga dengan pengurus masjid yang sudah menetapkan aturan-aturan selama pelaksanaan sholat berjamaah, diantaranya biasanya ceramah-ceramah yang digelar ketika sholat tarawih itu cukup lama, namun untuk di masa pandemi seperti ini pihak dari pengurus masjid menetapkan bahwa ceramah-ceramah yang dibolehkan untuk dibacakan di sela-sela sholat tarawih itu adalah hanya paling lama 10 hingga 15 menit. Demikian halnya dengan banyaknya rakaat sholat jamaah yang digelar biasanya jika masjid-masjid besar di Makassar ini menggunakan rakaat hingga 23 atau 24 rakaat. Untuk di Masjid Kubah 99 ini hanya sebanyak 11 rakaat. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh pengurus masjid untuk tetap menggelar protokol kesehatan ketika melaksanakan sholat berjamaah. Dan memang selain itu pengurus masjid juga tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya kapasitas dari masjid ini adalah sekitar 5.000 orang, namun ditetapkan aturan bahwa pengurus masjid ini hanya menerima jamaah sebanyak 70% untuk melakukan sholat jamaah di tempat ini. Dan selain itu juga bahwa Masjid 99 Kuba ini selama bulan Ramadan juga akan menggelar amalia-amalia Ramadan yang diikuti oleh seluruh SLTA di Sulawesi Selatan setiap harinya, dan digilir untuk masing-masing sekolah hanya dibolehkan sekitar 50 peserta saja. Demikian juga dengan tata cara ketika para jamaah ini akan masuk ke dalam masjid, mereka terlebih dahulu dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid di pintu masuk Masjid 99 Kubah Makassar ini. Masjid 99 Kubah Makassar ini memang merupakan saat ini sudah menjadi ikon baru di Kota Makassar. Banyak warga yang tidak hanya untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat tarawih, apalagi sholat tarawih perdana di tempat ini. Tentunya ini akan menjadi momen-momen tertentu bagi para jamaah yang datang di tempat ini untuk menggelar sholat jamaah. Ini juga yang membuat Masjid 99 Kubah ini lebih ramai. Tadi kami lihat sangat lumayan padat untuk jamaah-jamaah yang hadir di tempatnya. Itu Caca, laporan kami dari Makassar. Kita kembali ke Anda di Jakarta. Ya, Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar. Dan sekarang kembali saya bertanya kepada Dr. Alexander Ginting. Dok, sebenarnya kalaulah ada masyarakat yang menunda untuk divaksin di bulan ini karena takut dengan gejala yang mengikuti setelah vaksin. Apalagi ada yang mengatakan kalau vaksin booster ini lebih kuat, bahkan efeknya bisa sakit, demam, dan lain-lain. Ini bagaimana dokter? Ya, jadi kalau dia sudah booster, artinya dia sudah vaksinasi yang ketiga. Dan vaksinasi pertama dan kedua dia sudah pasti lewati, dan kipinya kalaupun ada pasti ringan. Oleh karena itu memang pada vaksinasi ketiga ini sangat jarang sekali kipinya itu yang berat. Dan sampai saat ini kalau kita lihat juga di berbagai sentra vaksinasi, jarang yang dilaporkan sekali masuk rumah sakit. Tetapi ada untuk orang-orang tertentu, mereka akan merasa demam, panas, dingin, itu sebenarnya lebih dari reaksi dari tubuh yang disebut dengan reaksi antigen antibody. Sebenarnya kalau ada reaksi itu tandanya baik, bahwa ada proses respon tubuh di dalam menjawab adanya vaksinasi masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga sebenarnya kipi yang ringan itu sebenarnya pertanda bahwa obatnya bekerja. Tapi kalau misalnya sampai berat, tentunya ini bergantung juga kepada individunya. Sehingga oleh karena itu, sentra vaksinasi tetap mewaspadai. Setelah dilakukan vaksinasi, tetap dilakukan monitoring sampai 30 menit. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Untuk vaksinasi ini jauh lebih besar proteksinya ketimbang menunda, kemudian nanti kita akan terinfeksi dan kemudian jatuh sakit. Kita harus sadar bahwa virus COVID ini senantiasa menular dengan mutasi yang baru, dengan strain yang baru. Oleh karena itu,
salah satu daya tangkalnya adalah bagaimana kita ikut booster, sehingga dengan booster ini imunitas kita semakin baik. Jauh lebih menguntungkan kita mengikuti booster daripada tidak. Yang kedua adalah jika kita punya comorbid. Kalau kita punya comorbid, kendati pun kita sekarang ini di bulan puasa, ini comorbid juga harus dikontrol, harus berobat. Kalau kita misalnya asma atau PPOK, obat inhalernya harus tetap dipakai. Kalau kita hipertensi, maka obat darah tinggi juga harus diminum sesuai dengan anjuran dokter. Kalau kita diabetes, obat gulanya juga diatur sesuai dengan jadwal kita pada saat sahur dan berbuka. Jadi semua komorbid juga nggak boleh diabaikan, karena komorbid ini banyak memperburuk kalau kita sakit. Jadi inilah yang harus kita persiapkan, khususnya kita dalam menyambut bulan Ramadan. Sekaligus juga nanti kalau kita melakukan perjalanan untuk menyambut Hari Raya Lebaran, di mana ini juga perlu kebugaran dan kesehatan yang prima. Untuk bisa prima tentu vaksinasi harus kita siapkan, kemudian protokol kesehatan harus kita patuh, dan kemudian komorbid kita harus berobat. Sehingga penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita ini bisa terkontrol dan terkendali dengan baik. Baik, nah mungkin sesaat lagi saya akan tanya kepada Dokter Tan, apa tips atau makanan yang bisa dikonsumsi mengingat kalau vaksin ini kan tekanan darah atau tensinya harus normal. Buat yang tekanan darahnya rendah atau tekanan darahnya tinggi, sementara sudah makan makanan pencetus di sahur, ini apa yang perlu diantisipasi supaya bisa lolos screening, bisa divaksin sesaat lagi?